Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatullah dengan NIM 2024 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia yang merupakan tugas pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. HAM hak mencakup hidup, kebebasan, berpendapat, pendidikan, dan perlindungan hukum. Adapun perkembangan HAM dibagi dalam 4 generasi, yaitu generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia Kedua, toleransi dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru. Generasi yang kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga, sebagai reaksi pemikiran HAM, generasi kedua, generasi ketiga menjadi adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan hasil pemikiran HAM, generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimanapun terjadi penekanan terhadap hak ekonomi, dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Adapun di sini macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, dan hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political right. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan hak membuat dan mendirikan parpol, partai politik, dan organisasi politik lainnya. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usaha petisi. Dan yang ketiga adalah hak asasi hukum atau legal equality right. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat adalah hak asasi hukum ekonomi atau property rights. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa atau hutang piutang, dan lain-lain. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima adalah hak asasi peradilan atau prosedur right. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang keenam adalah hak asasi budaya atau social hollow right. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Adapun perkembangan pemikiran HAM di dunia. Yang pertama adalah Magna Carta, merupakan awal munculnya HAM di Eropa. Dokumen
ini membatasi kekuasaan absolut raja dan menegaskan bahwa raja pun harus tunduk pada hukum serta dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Yang kedua adalah To American Declaration of Independence. Dipengaruhi oleh pemikiran Rawls dan Montesquieu menekankan bahwa manusia dilahirkan bebas sehingga tidak logis jika setelah lahir justru dibelenggu. Deklarasi ini menegaskan hak-hak dasar manusia. Dan yang ketiga adalah To for Freedoms. Diperkenalkan oleh Presiden A.S. Franklin D. Roosevelt mencakup kebebasan berpendapat dan berbicara, kebebasan beragama dan beribadah, kebebasan dari kemiskinan dan hidup sejahtera, kebebasan dari ketakutan, pengurangan persenjataan dan hidup damai. Di sini ada hak asasi manusia dalam UUD No. 39 tahun 1999. Undang-undang ini menegaskan bahwa HAM di Indonesia berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan menjamin hak-hak dasar manusia. Beberapa asas dasar HAM yang tercantum dalam undang-undang ini adalah 1. Kesetaraan di depan hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kedua, anti diskriminasi. Setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan tanpa diskriminasi. Yang ketiga adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi seperti hak untuk hidup bebas dari penyiksaan dan perbudakan, kebebasan beragama, hak atas kebebasan pribadi dan hati nurani serta tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut. Yang keempat adalah martabat manusia. Setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak mendapat perlakuan dan perlindungan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang kelima adalah peradilan. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum serta pengadilan yang adil, objektif, dan tidak memihak. Adapun jenis-jenis pelanggaran HAM yaitu 1. Pelanggaran berat, genosida, pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, dan diskriminasi sistematis. Yang kedua, pelanggaran biasa, pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi kebebasan dan berpendapat dan pembunuhan. Adapun contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, Tanjung Priok 1984, penembakan massal oleh aparat ratusan korban jiwa. Yang kedua, Marsina 1994, aktivis buruh diculik, disiksa dan dibunuh. Yang ketiga, wartawan UNI 1996, dianiaya hingga tewas karena pemberitaan kritis. Yang keempat, Aceh 1990-an, konflik bersenjata, banyak korban sipil. Yang kelima, penculikan aktivis 1998, aktivis hilang secara paksa dan sebagai sebelum ditemukan. 6. Tragedi Trisakti dan Semanggi 1998, penembakan mahasiswa saat demonstrasi. 7. Timur 1999, kekerasan pasca jejak pendapat kemerdekaan. 8. Ambon 1999, konflik bernuansa sara, banyak korban jiwa. Yang ke-9, Poso 1998 2000, bentrokan aparat beragama. Yang ke-10, Dayat vs Madura 2000, konflik etnis, banyak korban. Yang ke-11, TKI Malaysia 2002, penganiayaan dan eksploitasi buruh migran. Yang ke-12, bom Bali 2002 dan 2003, aksi teroris, korban sipil. Yang ke-13, pembunuhan Munir, aktivis HAM diracun, belum tuntas menegakkan hukumnya. 14, pelanggaran terhadap anak, eksploitasi anak, pekerjaan anak, dan anak yang berpendapat dengan hukum. Jadi kesimpulan dari materi di atas adalah hak asasi adalah diberikan Tuhan kepada setiap manusia dan tidak boleh dilanggar. Pemerintah wajib menjamin hak-hak tersebut seperti hak hidup, keadilan, kebebasan, dan perlindungan. Pelanggaran HAM adalah tindakan yang mencabut atau menghalangi hak seseorang secara melawan hukum. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.